Memperkenalkan para narasumber yang pastinya hebat-hebat dan berpengalaman semuanya. Dan saya juga ingin memperkenalkan nih moderator kita yang tampan dan cantik. Nah, moderator kita yang cantik ini yang pertama bernama Wasila Lydia Jessica, lahir pada tanggal 23 Agustus 2005, sosial medianya IG-nya @jessica_giselatrix. Pengalaman berorganisasinya pernah menjadi ketua Science Club periode 2019-2020, pernah menjadi ketua KKR Remaja periode 2019-2020, menjadi anggota Sekbid 6, Sekbid Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris, Sastra, dan Budaya. Pendidikannya SD di SDN Pancoran Mas 2 Depok, sekolah di SMP Yaspen Tugu 1, Tugu Ibu 1 Depok, dan sekarang bersekolah di SMA Negeri 60 Jakarta. Moderator kita yang tampan ini bernama Naufal Ramiza, lahir pada tanggal 4 Januari 2005. Sosial medianya, Instagramnya @naufalramiza, lainnya NRIV. Nah, pengalaman berorganisasinya pernah menjadi Ketua Pengurus PMR SDN Pancoran 01 Pagi tahun 2015 sampai 2017, Pengurus OSIS SMP Negeri 107 Jakarta periode 2017-2018, Panitia Pentas Nistra Fonzo episode 3 tahun 2017, Panitia Pentas Nistra Fonzo episode 4 tahun 2018, Panitia Pentas Seni Strafonzo episode 5 tahun 2019-2020, dan sekarang menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 60 Jakarta periode 2020-2021. Pendidikannya SD di SDN Pancoran 01 Pagi, SMP di SMPN 107 Jakarta, dan sekarang sekolah di SMA Negeri 60 Jakarta. Nah, narasumber kita yang pertama ini bernama Teresia Samantha Noviani Koirop Kaitman, bertempat lahir di Nabire pada tanggal 12 November tahun 2000, sosial medianya di sini tertera email noviantisamantha@gmail.com. Pengalamannya MFP Basketball, lalu ada Competition Club U20 se-Kabupaten Merauke 2016, juara 1 Honda DBL Papua 2016 dan 2017, runner-up Miss Sophie Merauke 2017, Putri Pariwisata Kabupaten Merauke 2016, runner-up 2 Putri Pariwisata Papua 2016, MC acara kelulusan Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2018. Pendidikannya TK di TK Nurul Manis Nabire tahun 2004 sampai 2006, SD di SD YPPK Santo Petrus Nabire 2006 sampai 2011, lalu SD di YPPK Santo Michael Merauke tahun 2011 sampai 2012, SMP Negeri 2 Merauke tahun 2012 sampai 2015, SMA Negeri 1 Merauke 2015 sampai 2018, dan sekarang kuliah di Universitas Kristen Indonesia tahun 2018, Fakultas Ilmu Hubungan Internasional semester 5. Lalu narasumber kita yang kedua ini bernama Katarina Dian RD, bertempat lahir di Sukabumi pada tanggal 23 Agustus tahun 2003, usia 17 tahun dan statusnya sebagai pelajar. Pengalaman berorganisasinya yaitu founder Positivity Project Youth Organization tahun 2011 sampai sekarang. Nah, baik, selanjutnya saya akan membacakan rundown seminar kali ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, yang kedua, sambutan oleh Ketua Pelaksana, yang ketiga, break time sholat asar, yang keempat, sambutan dari Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, yang kelima, sharing topik oleh narasumber pertama plus sesi tanya-jawab, yang keenam, sesi foto bersama narasumber, yang ketujuh, sharing topik oleh narasumber kedua plus sesi tanya-jawab, dan yang kedelapan, penutupan oleh MC. Baik, langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Wirda Kamila. Kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahari Lubis, selaku Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Bapak Dede Supriyatna selaku Pembina OSIS MPK periode 2020-2021, I Gusti Ayu Azinta selaku Ketua OSIS periode 2020-2021, Bayu Triyudanto selaku Ketua MPK periode 2020-2021. Yang kita hormati, narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Teresia Samenta dan Kak Katarina Dian. Perkenalkan, nama saya Wirda Kamila Azahra, saya selaku Ketua Pelaksana dari webinar HAM kali ini. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan teman-teman OSIS MPK yang turut membantu menyisihkan perbedaan di masyarakat dengan mengadai seminar ini. Tidak lupa kepala sekolah dan pembina kami yang selalu mendukung aktivitas kami. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang pastinya sangat hebat, yaitu Kak Samenta dan Katarina dari Positive Project dan Papuan Speak. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih kepada para seminar HAM kali ini. Seperti yang kita ketahui, perbedaan adalah sesuatu yang unik. Perbedaan dapat menjadi faktor pertikaian di dalam masyarakat. Tetapi jika kita memandangnya dengan sisi positif, perbedaan menandakan sesuatu keindahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu kekayaan. Nah, tujuan seminar ini adalah membuka pandangan masyarakat mengenai perbedaan, agar kita semua dapat menghargai perbedaan dan mencintai perbedaan itu sendiri. Seperti warna kulit nih, setiap manusia pasti memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Kebanyakan masyarakat hanya mematok satu warna kulit sebagai standar kecantikan nih. Padahal perbedaan ini yang membuat mereka cantik. Dengan perbedaan warna kulit ini, biasanya kaum dengan warna kulit di luar standar akan diremehkan, dicaci, ataupun dijelek-jelekan. Maka dari itu, mari kita menghargai dan mencintai perbedaan nih. Hargai perbedaan karena perbedaan itu indah. Color should never define us. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Selamat mengikuti seminar selama 3 jam ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wirda atas sambutannya. Mari kita beri aplaus kepada Wirda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati Pak Dede sebagai pembina OSIS SMA Negeri 60 Jakarta, para narasumber pada sore hari ini, semoga berbahagia dan sehat semuanya. Yang Bapak banggakan, anak-anak Bapak tercinta yang pada hari ini masih sempat buat kegiatan. Kedengaran suara saya? Jelas, Pak Haji. Jelas ya. Tentang HAM, hubungannya dengan warna kulit, rasisme warna kulit. Puja-puji syukur kita hanya kepada Allah kita persembahkan. Sore hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemudahan, sehingga insya Allah kegiatan bisa kita laksanakan. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, tema ini tidak akan pernah bisa putus. Manusia sering membedakan dalam banyak hal, warna kulitnya, kemudian sukunya, agamanya, bangsanya. Kalau tidak diingatkan dan tidak disegarkan tentang hal itu, kalau kita semua bersaudara, bisa terjadi. Sehingga tema ini sangat menarik dan terima kasih Pak Dede, terima kasih anak-anak Bapak semua yang luar biasa mengambil tema ini. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih saya terhadap narasumber. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat para anak-anak Bapak calon pemimpin bangsa.
ada hal yang perlu kita perhatikan dan kita ingat sama-sama, perbedaan itu adalah rahmat, adalah kekayaan. Justru perbedaan itulah yang mestinya membuat kita kuat. Pertama, bangsa kita dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan warna kulit yang berbeda. Nah, kalau itu kita siasati sama-sama, kita syukuri, kita juga bisa pahami cara Allah membuat seperti itu, pasti ada hikmahnya. Ini kekuatan yang luar biasa di bangsa kita. Itu anak-anak Bapak semuanya, berterima kasih kita. Pertama, rasa bersyukur kita hadir sebagai rakyat Indonesia yang di dalamnya berbagai macam perbedaan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anak Bapak bisa memahami itu semua sehingga ke depannya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi bisa menularkan ilmu yang sangat bermanfaat ini untuk bisa diwujudkan ke depannya sehingga yang ada harmonis. Harmonis itu menjadi energi yang luar biasa buat bangsa ini. Dan berulang-ulang saya sampaikan, bangsa ini butuh keteladanan. Mari mulai dari diri kita, mari mulai dari siswa-siswi SMA Negeri 60 Jakarta. Pak Dede, saya buka acara ini. Ya, silakan Bapak. Mari Pak. Baik, Ya. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi acara ini saya buka. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andis Haji Bahari Lubis atas sambutan dan sekaligus membuka acara webinar pada sore hari ini. Langsung saja kita ke acara yang pastinya udah kita tunggu-tunggu nih. Mari kita mulai acara seminar Rasisme Warna Kulit bersama para narasumber. Untuk moderator pertama kita, Jessica, dipersilakan untuk memimpin acara webinar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Aisyah. Halo Kak Samenta dan para audiens. Halo Jessica. Halo Kak Samenta. Halo, Halo. Kak Samenta, apa kabar Kak? Baik. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nih Kak, aku Jessica selaku moderator yang akan menemani Kakak men-sharing mengenai topik yang begitu kita tunggu-tunggu gitu ya Kak, rasisme terhadap warna kulit yang berasalkan dari acara seminar SMA Negeri 60 Jakarta. Nah, sebelum kita memulai acara sharing-men-sharing bersama Kak Samenta nih, mungkin para audiens bisa membantu aku untuk menyebutkan slogan dari acara seminar SMA Negeri 60 Jakarta ini secara bersama-sama ya. Nanti sebelumnya akan aku contohkan dulu seperti apa sih slogannya, dan nanti setelah aku udah selesai mencontohkan, aku akan menghitung dari hitungan 1 sampai ke 3, dan pada hitungan ketiga, para audiens dipersilahkan untuk membuka mic-nya dan mengikuti aku untuk mengucapkan slogan dari acara seminar SMA Negeri 60 ini secara bersama-sama. Baik, sebelumnya aku contohkan dulu ya. Slogannya adalah Color should never divide us. Itu dia slogannya. Jadi langsung aja aku hitungnya. Ingat para audiens, hitungan ketiga langsung buka mic-nya dan ikuti aku untuk mengikuti ucapan slogannya. Baik, langsung aku hitung. 1, 2, 3. Color should never divide us. Divide us. Baik, terima kasih banyak untuk para audiens yang sudah mau membuka mic dan mengikuti saya untuk mengucapkan slogannya. Nah, ini langsung aja nih ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi sharing bersama Kak Samenta. Sebelumnya kita beri applause dulu dong untuk Kak Samenta nih. Aduh, keren banget Kak Samenta. Nah, langsung aja udah di share screen. Silakan Kak Samenta untuk memaparkan materi dari PPT yang sudah Kakak buat. Terima kasih Kak Samenta. Oke, baik, terima kasih Jessica. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Samenta Novianti Koirop Kaikman, mahasiswa
jurusan Hubungan Internasional semester 5 di Universitas Kristen Indonesia. Nah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu tentang rasisme terhadap perbedaan kulit. Oke, next slide. Oke, saya bisa minta kesediaan dari audiens untuk membacakan apa sih rasisme itu menurut KBBI? Ada yang bersedia untuk bacakan? Saya, Kak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Marini Amira Farzana dari pengurus OSIS MPK 60 SMA Negeri 60 Jakarta. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme adalah paham atau golongan yang menerapkan penggolongan atau pembedaan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Di sini rasisme secara umum ini dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan pernyataan dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat, terutama karena identitas ras. Maksudnya di sini adalah cenderung rasisme ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh kaum mayoritas yang merasa memiliki superioritas, di mana mereka mendiskriminalisasi kaum-kaum minoritas. Nah, rasisme berdasarkan fisik, manusia di dunia ini dibagi ke dalam 4 ras besar. Ras-ras tersebut adalah hitam, putih, kuning, dan merah. Seorang tokoh yang memperkenalkan konsep tentang ras ini adalah Charles Darwin, di mana ia memperkenalkan ras sebagai sesuatu hal yang mengacu pada ciri-ciri biologis dan fisik. Salah satunya yang paling jelas adalah warna kulit. Bisa next slide. Tindakan-tindakan rasisme ini terjadi dalam berbagai bidang ya, seperti bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari hiburan ini seperti di Afrika yang mana ada pemisahan bar ya, antara bar orang kulit putih dan orang kulit hitam. Dan rasisme ini merupakan fenomena yang cukup langgeng, di mana belum ada peraturan di Indonesia mengenai rasisme ini. Kemudian kita lihat sejarah rasisme. Mengutip publikasi dari Telkom University, secara historis, rasisme berkembang ketika ras yang berbeda bertemu dalam konteks kolonialisasi. Sponley dalam bukunya yang berjudul Ethnicity and Racism mencoba menelusuri jejak-jejak rasisme. Ia menyimpulkan bahwa ras adalah sebuah konsep kolonial yang berkembang ketika semangat untuk melakukan ekspansi melanda Eropa. Mulai saat itu, konsep ras dalam ranah interaksi sosiologis dunia mulai diperkenalkan. Sebagai bagian dari ideologi kolonial, rasisme melegitimasi eksploitasi yang dilakukan masyarakat kolonial kulit putih Eropa terhadap ras lain. Sponley juga melacak kasus seperti itu juga menimpa warga keturunan Maori di tengah komunitas ras kulit putih di Selandia Baru. Begitu pula yang dialami oleh masyarakat kulit hitam, ras kulit hitam di Amerika Serikat, di Amerika. Oke, rasisme ini tidak terlepas dari 2 aspek, yaitu yang pertama diskriminasi ras. Nah, istilah diskriminasi ras ini mencakup segala bentuk perilaku pembedaan berdasarkan ras. Yang kedua yaitu prasangka ras. Prasangka ras ini merupakan akar dari segala bentuk rasisme. Mengapa demikian?
Karena pandangan yang buruk, prasangka adalah pandangan yang buruk terhadap individu atau kelompok manusia lain dengan hanya merujuk kepada ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, pekerjaan, atau kelas. Kemudian next slide. Nah, ini ada jenis-jenis rasisme. Yang pertama, struktural atau sistematis. Rasisme struktural atau sistematis di sini ialah tindakan dan perilaku rasisme yang sudah ada mengakar pada masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti sosial, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan hukum. Di sini saya ada contohnya. Contohnya yaitu di bidang hukum. Seperti yang dilansir artikel seperti artikel yang dilansir oleh Tirto pada 9 Juni 2020, rasisme di Indonesia bisa terlihat lewat putusan-putusan pengadilan terhadap orang Papua. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, beliau mengatakan bahwa pelaku rasisme dituntut minim, sedangkan pemprotes rasisme dituntut belasan tahun. Kemudian rasisme non-struktural atau non-sistematis, yaitu dalam tindakan rasisme yang terdapat intimidasi baik verbal maupun non-verbal oleh oknum tertentu terhadap orang-orang yang dianggap minoritas. Nah, untuk contohnya sendiri ini, saya pribadi pernah mengalami. Seperti ketika sedang bertemu orang yang baru, khususnya di Jakarta, di tempat studi saya, seringkali ada yang berpapasan, kemudian mereka bilang bahwa, "Ih, kamu Papua kok putih?" Nah, ini contoh-contoh dari rasisme non-struktural ya. Nah, kemudian next slide. Kemudian kita lihat rasisme di Indonesia. Pasti sudah, dunia ini sudah tidak asing dengan kasus yang sempat viral, cukup mendunia, yaitu dengan kematian George Floyd, yang bisa dibilang menambah panjang sejarah kelam permasalahan tindakan brutalisme institusi kepolisian dan rasisme terhadap masyarakat minoritas kulit hitam di Amerika. Nah, selain itu, di Indonesia pun sudah sering terjadi kasus rasisme ini. Dan juga bukan baru ya, ini sudah ada sejak awal perjalanan Papua bergabung bersama NKRI. Contohnya yaitu dalam New York Agreement pada tahun 1962, yang sama sekali pada saat itu berlangsung sama sekali tidak melibatkan orang asli Papua. Padahal di dalamnya berbicara mengenai nasib hidup dari orang Papua di atas tanah leluhurnya. Kemudian kasus yang selanjutnya yaitu kasus Obi Kogoya. Obi Kogoya ini adalah seorang mahasiswa asal Papua yang dijatuhkan ke aspal dan secara terus-menerus diinjak oleh polisi Indonesia di Yogyakarta pada 15 Juli 2016. Ketika ia ikut aksi demo mahasiswa Papua yang memperingati referendum yang tidak demokratis tahun 1969, yang mengakibatkan terintegrasinya wilayah Papua ke Indonesia. Obi pun ditangkap dan diseret di aspal. Ia juga ditendang dan dipukul. Petugas lain menginjak kepala Obi dan juga berkali-kali menginjak punggungnya. Obi adalah mahasiswa yang tidak bersenjata dan tidak mengancam petugas atau orang di sekitarnya. Namun nyatanya dia diperlakukan seperti penjahat. Obi pada akhirnya berhasil selamat, namun ia dihukum 4 bulan penjara atas tuduhan melawan dan menyerang petugas
2 petugas polisi. Walaupun sebenarnya dalam hal ini, Obi ini adalah korban. Kemudian ada kasus yang ketiga itu tindakan rasisme. Contoh yang ketiga itu tindakan rasisme terhadap orang Papua dengan sebutan monyet yang terjadi pada kasus pengepungan mahasiswa Papua di asrama mereka oleh polisi dan TNI di Jalan Kalasan Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 tahun lalu. Permasalahan rasisme yang dialami oleh masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat maupun orang Papua, keduanya ini merupakan permasalahan rasisme yang sudah terstruktural ya. Permasalahan rasisme yang sudah terstruktural ini tentu tidak mudah dan tidak cepat untuk dibenahi. Namun ada yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara menjadi anti rasis. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memahami definisi rasisme. Sorry, next slide. Next slide. Oke. Yang pertama ini kita harus memahami tentang definisi rasisme. Kita menggali dari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang kesenjangan rasial. Di mana ini memfokuskan kita bahwa terjadi kesenjangan rasis ini, kita mencari tahu, kemudian dari situlah kita bisa mengambil suatu tindakan atau upaya untuk anti rasis. Kemudian yang ketiga ini berhenti berkata, saya tidak rasis. Kenapa demikian? Menurut Candy, pernyataan ini terkadang merupakan pernyataan yang egois. Pernyataan saya tidak rasis ini. Karena menyangkal realita. Dengan menganggap diri sebagai orang yang tidak rasis atau tidak ingin masuk dalam perdebatan rasisme, membuat kita ini sulit melihat apakah gagasan, pemikiran, dan tindakan yang merupakan hal yang rasis. Kemudian yang keempat ini menentang gagasan rasisme. Menentang gagasan rasisme ini merupakan suatu tindakan ya yang kita buat setelah kita sudah memahami dari sumber-sumber yang kita baca tentang definisi rasisme, tentang kesenjangan rasial. Kemudian yang kita lakukan adalah tindakan nyata dengan menentang gagasan rasisme ini. Kemudian yang terakhir adalah mendukung dan mengedukasi keluarga, teman, masyarakat di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan waktu ke moderator. Baik, terima kasih banyak nih Kak Samantha atas pemaparannya, benar-benar membuka pikiran kita tentang rasisme. Dari awal Kak Samantha menjelaskan mengenai apa itu pengertian rasisme, terus tindakan-tindakannya seperti apa, terus rasisme di Amerika seperti apa, dari negara kita sendiri juga seperti apa, terus kasus-kasusnya yang benar-benar tidak bermoral gitu ya Kak, yang tidak berkemanusiaan banget kasus-kasusnya itu semua. Nah, sebelumnya nih Kak, aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin Kakak bisa bantu jawab nih. Kan langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Kan di bagian awal tuh Kakak menjelaskan mengenai superioritas dari masyarakat mayoritas terhadap minoritas kan Kak. Nah, ini faktor-faktor pendukung dari superioritas masyarakat mayoritas tuh apa aja Kak? Mungkin Kakak bisa bantu jabarkan? Terima kasih Kak. Silakan menjawab Kak. Ya, faktor-faktornya adalah di sini namanya mereka merasa superioritas, intinya mereka di sini karena merasa mayoritas, kemudian mereka merasa bahwa punya power, di situ mereka menganggap yang lain daripada itu seperti tidak mempunyai, mereka menganggap bahwa
yang lain itu kaum kayak terkebelakang atau dianggap tidak penting, tidak ini, mereka menganggap bahwa mereka yang mayoritas ini sebagai yang unggul, sebagai yang ya kurang lebih seperti itu, sebagai yang unggul. Makanya tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu seperti mereka merasa bahwa mereka punya power, mereka merasa lebih apa ya, lebih dominan dibandingkan kaum-kaum minoritas. Baik, terima kasih Kak sudah mau menjawab. Dan ini langsung aja ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Kan dikarenakan banyak banget ya Kak masyarakat Papua yang mengalami tindakan rasisme dari masyarakat mayoritas yang alasannya juga mereka melakukan tindakan itu tuh gak masuk akal gitu ya Kak. Mungkin Kakak bisa memberikan motivasi atau pesan-pesan kepada para korban supaya mereka tetap semangat dan tidak terbutakan dengan opini-opini yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Silakan Kak. Oke, untuk semua orang yang mengalami tindakan rasis, pertama kita harus ingat kembali bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang berharga. Apapun itu stigma orang, ketika orang bilang kamu begini dalam konteks kemudian menyakiti dalam bentuk verbal maupun non verbal. Di sini yang kita perlu ingat kembali bahwa kita diciptakan bahwa kita di mana positive thinking selalu, terus pokoknya intinya adalah positif, di mana berpikiran positif, kemudian bersyukur, kita akan bisa kemudian juga mencari tahu apa sih yang dinamakan dengan macam rasisme ini, supaya ketika kita berada di lingkungan yang baru kita bisa menyesuaikan, kita bisa bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi yang ada. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi intinya memang harus berpikiran positif terus ya Kak, dan selalu ingat kalau misalnya kita ini semua diciptakan dengan sebaik mungkin oleh Tuhan gitu ya Kak. Nah langsung aja nih Kak ke pertanyaan yang ketiga nih Kak. Kan di satuan masyarakat tuh ada banyak banget ya Kak satuannya, ada anak-anak, ada remaja, ada orang-orang dewasa, bahkan ada juga lansia. Nah, di antara mereka semua nih Kak, menurut Kakak, siapa sih Kak yang paling sering melakukan tindakan rasisme? Kalau menurut Kakak sih yang lebih ini adalah usia remaja. Remaja ini masa peralihan yang kemudian kalau pendidikannya kurang mapan, artinya belum mendapat pendidikan yang begitu ini, akhirnya mereka dengan mudah mengikuti sesuatu yang salah dan sebenarnya itu sudah terstruktur ya, sudah tertanam, dan yang paling menggebu-gebu untuk melontarkan ya di usia remaja. Kurang lebih seperti itu sih, di usia remaja. Baik Kak, itu Kakak mungkin bisa menjabarkan contohnya tuh mereka melakukan tindakan rasismenya seperti apa sih Kak? Biar kita semua nih bisa menjadi lebih aware terhadap hal-hal seperti itu. Apalagi kita semua ini kan remaja ya Kak, anak-anak SMA Negeri 60 Jakarta. Mungkin ketika Kakak bantu jelaskan, kita semua nih jadi lebih sadar, oh mungkin saya pernah melakukan hal seperti ini. Oh ternyata tindakan ini termasuk tindakan rasisme. Mungkin Kakak bisa membantu jabarkan Kak, terima kasih. Nah, contohnya tuh simpel seperti yang tadi Kakak sudah jelaskan di ini, bahwa contoh simpelnya tuh seperti misalnya teman-teman kita nih yang dari Papua sedang kuliah atau sekolah di Jakarta, di Pulau Jawa, kemudian kalian sudah lihat itu orang Papua, terus kalian tanyakan lagi bahwa tanyakan seperti begini, apa kamu orang Papua, kok putih? Nah, pertanyaan-pertanyaan atau ini menimbulkan secara tidak maupun tidak sadar itu kamu sedang melakukan rasisme.
terhadap sesama. Begitu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak sudah mau menjawab. Nah langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan sekarang kita nih hidup di zaman modern ya Kak. Berarti masyarakat Indonesia ini sudah sangat mudah untuk memperoleh pengetahuan ataupun informasi penting gitu kan ya Kak. Nah, menurut Kakak, masyarakat modern sekarang kita ini lebih baik dalam menanggulangi rasisme atau mungkin sama saja dengan masyarakat terdahulu yang bahkan belum melek dengan teknologi tuh Kak? Atau biasa-biasa saja atau bahkan lebih buruk dari yang terdahulu tuh Kak? Mungkin Kakak bisa bantu menjawab Kak? Gitu. Kalau sekarang sih sudah banyak juga ya yang menyuarakan tentang. Mohon maaf Kak, ini suaranya kurang terdengar Kak. Mohon maaf. Suara Kak Samantha kurang terdengar Kak. Agak ngadet-ngadet. Halo? Iya, mulai membaik Kak. Maaf, jaringan saya juga memang lagi kurang baik ya. Mohon dimaklumi. Baik Kak, terima kasih. Iya. Gilo. Lanjut saja Kak, ini untuk para audiens tolong kondusif ya, tolong hargai narasumbernya yang sedang berbicara, terima kasih. Silakan Kak Samantha. Maaf tadi bagaimana Dek? Kak, masyarakat modern sekarang ini sudah lebih baik dalam menanggulangi rasisme atau masih sama saja seperti masyarakat terdahulu yang bahkan belum melek teknologi atau bahkan lebih buruk nih Kak? Untuk sejauh ini sudah banyak memang yang juga menyuarakan tentang anti rasis, terutama dalam 1 tahun ini semenjak kasus George Floyd, di situ mulai banyak tuh hashtag Black Lives Matter. Nah di sini sudah cukup banyak ya kalau saya lihat yang cukup yang menyuarakan, namun masih banyak juga yang melakukan rasis. Untuk perhitungannya sih masih belum bisa dipastikan, tapi di sini yang perlu kita syukuri adalah sudah banyak kawan-kawan, teman-teman yang mulai peka dan peduli tentang masalah ini, masalah rasis ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak sudah mau menjawab. Ini langsung aja ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apa saja tindakan-tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh pemerintah, media, dan masyarakat Indonesia untuk mencegah tindakan rasisme terhadap minoritas, khususnya masyarakat etnis Papua? Terima kasih Kak, mohon dijawab. Pertama itu mengedukasi diri ya. Yang paling penting adalah mengedukasi diri. Kemudian menerima keberagaman. Jadi tidak hanya sebenarnya kita ini Bhinneka Tunggal Ika, tapi terkadang hanya di mulut saja, prakteknya ini masih jauh. Nah, di sini yang kita perlukan adalah ketika sudah memahami konteksnya, Tunggal Ika, kita ini segala macam. Nah, di sini yang kita perlu adalah praktek. Nah, memang praktek ini agak sulit untuk diterapkan, namun jika praktek ini kita semua lakukan dengan baik, maka kasus ini akan semakin berkurang, kurang lebihnya begitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak sudah mau menjawab. Nah, ini dikarenakan sudah di pertanyaan terakhir yang berasalkan dari saya selaku moderator, langsung aja nih ke kita ke sesi tanya jawab bersama para audiens. Nah, audiens yang ingin mengkaji lebih dalam terhadap tadi apa hal-hal yang sudah disampaikan oleh Kak Samantha, boleh banget nih untuk bertanya. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu rules yang harus dipatuhi ketika ingin bertanya. Jadi rules yang pertama ini maksimal penanyanya hanya 5 orang. Jadi para audiens nih harus duluan gitu ya, dan pastikan siapkan pertanyaan terbaik kalian. Dan untuk rules yang terakhir atau yang kedua adalah jika ingin menanya, harap raise hand terlebih dahulu biar nanti namanya dipanggil dan ketika dipanggil langsung saja buka mic dan langsung memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Nah, apakah ada yang mau bertanya para audiens?
Atau mungkin kalau misalnya ada ingin bertanya bisa aja langsung dari chat, saya ingin bertanya Kak gitu, biar nanti langsung saya panggil dan bisa langsung menanyakan. Bisa di chat aja, menulis saya Kak, nanti langsung saya panggil. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Halo Kak, Halo, dengan siapa ya? mau nanya dong, Iya, mohon maaf, dengan siapa sebelumnya? bagaimana cara memberi saran kepada teman saya yang waktu itu pernah ngatain kata-kata ucapan rasis gitu. Terima kasih. Baik, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin? Halo? Mungkin ada kesalahan teknis ya, baik. Langsung saja Kak Samenta boleh menjawab, Kak? Ya, untuk cara menyampaikan, yaitu dengan bahasa yang jangan kita langsung kasar, jangan langsung ini, tapi yang mengedukasi. Kemudian selain itu beri pemahaman tentang rasisme terhadap dia kalau dia belum ini, atau menyarankan dia untuk menyarankan teman ini untuk setidaknya memahami tentang rasisme, gitu deh. Baik, kita sudah ada penanya pertama nih. Siapa ya yang ingin menjadi penanya kedua? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, selamat sore. Selamat sore. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan asalnya dari mana. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yosua Hiluka, asal Halo. dari Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, sama-sama dengan adik pemateri, satu jurusan juga. Di sini saya hanya mau ingin tanya tentang rasisme itu banyak hal, tapi saya spesifiknya tentang media. Kan perbedaannya tadi adik pemateri sudah jelaskan tentang perbedaan rasisme antara Amerika sama di Papua. Tapi di Papua ini tidak hanya terjadi di Surabaya, itu karena media publikasi. Jadi banyak orang mengetahui bahwa itu rasisme terjadi. Tapi hampir sering itu terjadi di Papua, hampir tiap waktu. Namun di media nasional itu tidak pernah meliput hal-hal seperti itu dan belum pernah publikasi. Jadi teman-teman non Papua yang ada di luar hal-hal seperti ini tidak tahu dan terjadi persoalan di Papua sana. Jadi saya sini ingin mau tanya bagaimana cara supaya hal-hal ini supaya untuk menghindari agar berikutnya itu bisa dipublikasi lagi untuk mengatasi persoalan seperti ini. Supaya semua di media itu bisa publikasi baik maupun buruk itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Kak sudah mau menanyakan pertanyaan. Langsung saja Kak Samenta bisa bantu jawab. Ya, baik, untuk pertanyaan ini terima kasih banyak dari Kakak Yosua. Yang kita lihat di sini memang rasisme yang terjadi kepada orang Papua ini dilakukan oleh negara. Kenapa demikian? Di sana akses wartawan mau meliput apapun yang terjadi yang secara real itu tidak ada wartawan yang masuk atau media-media yang berhasil untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di Papua. Nah, ini memang benar terjadi. Mungkin untuk membuka akses ini kita butuh entah itu dari pemerhati LSM dari negara-negara luar, karena Indonesia sendiri sampai dengan detik sekarang ini masih membungkam suatu fakta-fakta yang terjadi di Papua tentang fakta-fakta kriminalitas, seperti salah satu contohnya itu seperti seorang pelajar yang dituduh sebagai sebagai OPM tanpa ada bukti dan bukti yang mendasar, tapi di situ mereka nih OAP ini langsung
dicap bahwa dia adalah KNPB. Nah, ini suatu tindakan rasis, tapi belum terekspos. Mengapa demikian? Kenapa di sini juga berbeda dengan di Amerika? Karena di Amerika sifatnya itu sudah berita secara real. Kalau di sini masih ditutup-tutupi, dan memang sepertinya untuk kasus untuk media masuk ini kita butuh bantuan juga dari LSM, dari kurang lebih itu untuk membantu membuka akses begitu untuk Kakak Yosua. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sameta yang sudah menjawab. Nah, dikarenakan sudah 2 orang yang menanya nih, tinggal 3 lagi. Siapa lagi para audiens yang masih penasaran? Boleh banget nih langsung tanya, silakan. Bila ada yang ingin bertanya, langsung saja buka mic aja deh, biar tanpa berlama-lama gitu kan ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi para audiens? Saya, Kak. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya pribadi. Saya dari kampus ini Universitas Otto Geisler Papua. Saya berasal dari Papua. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Di Indonesia kan dikenal dengan negara hukum. Kenapa negara hukum itu terjadi rasisme? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa sering terjadi rasisme di negara Indonesia yang negara hukum? Karena rasisme sendiri belum ada peraturan yang mengatur di negara ini, sehingga banyak terjadi kasus-kasus rasisme di mana korban dari rasisme ini ketika mereka melaporkan, nah di sini nih ada suatu fakta yang cukup unik juga, di mana pelaku rasisme ini biasanya dituntut dengan hukuman yang cukup minim, sedangkan yang pemprotes tindakan rasisme ini dituntut belasan tahun. Dan itu fenomena yang terjadi di Indonesia. Mungkin begitu deh. Terima kasih banyak, Kakak. Baik, terima kasih Kak Sameta yang sudah mau menjawab. Nah, ini tinggal 2 lagi nih kuota untuk penanyanya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan banget loh kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Silakan para audiens bila ingin bertanya. Langsung saja open mic. Saya pengen nanya dong. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri dan memperjelaskan asalnya dari mana. Oke, nama saya Angga Kurnia Saputra dari OSIS MPK 60. Izin bertanya ke Kak Samenta, apa tindakan terbaik kita apabila kita melihat di depan mata kita itu ada tindakan rasisme? Karena kan kalau pada prakteknya, kalau kita nasihatin itu, nggak semua orang terima dinasihatin. Malah kan kadang ada yang bilang, jangan sosok nasihatin lo gitu. Jadi apa tindakan terbaik kita kalau kita ngelihat tindakan rasisme di depan mata kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak Samenta mungkin bisa langsung menjawab, Kak. Kalau menasihati, ya mungkin memang mereka agak ini ya, tapi coba kita tegur. Ini bukan nasihat ya, kita tegur tapi dengan yang santun. Tegur. Nah, ketika di sini yang dibutuhkan juga mungkin adalah kekompakan ya, supaya bisa disadari bersama, kemudian ambil tindakan yang bersama. Jadi tidak hanya satu orang saja yang peduli, tapi teman-teman di sekitar juga ketika melihat itu, nah ini pasti ada efek jerah bagi teman kalian. Misalnya satu orang yang dia berbuat rasis, kemudian kalian ada di situ mungkin sekitaran 3 orang, berusaha menjelaskan kepada dia, menegur secara baik, secara sopan. Kalaupun dia masih melakukan tindakan rasis itu, memang dalam hal ini kita lemah juga karena tidak ada hukum yang mengatur tentang rasisme ini, sehingga para pelakunya masih sangat santai dan
bertindak sesuka hati ya. Jadi untuk saat ini yang kita bisa lakukan hanya itu. Atau mungkin buat sebuah postingan yang mengedukasi supaya semakin banyak yang sadar tentang ini, semakin sadar dan anti rasisme gitu. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Samantha sudah mau menjawab. Nah, ini kuota untuk penanyanya tinggal 1 orang lagi loh. Ini siapa nih para audiens yang masih penasaran atau masih ada yang ingin dikaji lebih dalam? Boleh banget langsung aja open mic dan tanya Hai Kak, sama Kak Samantha. mau tanya dong. Perkenalkan nama saya Muhammad Hussein dari SMA 60 Jakarta. Untuk Kak Samantha saya mau tanya, menurut Kakak apakah Indonesia itu lebih rasis dari yang kita kira? Itu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kenapa saya bisa bilang iya Indonesia ini sangat rasis? Karena belum banyak berita yang terekspos. Yang terekspos ini baru 1-2 berita karena kebetulan kejadiannya terjadi di Jawa. Begitu. Indonesia ini sangat termasuk negara yang sangat rasis. Bukan hanya kita yang terjadi kepada kita yang datang ke Pulau Jawa, kemudian kita mendapat tindakan rasis dari kelompok mayoritas di sana, tidak, tapi terjadi juga di kita di Papua sendiri itu dalam contohnya itu yang dilakukan oleh negara, begitu. Jadi negara pun turut berperan dalam tindakan rasis. Nah, di sini masuknya ke rasisme secara struktural yang terjadi di Papua, namun sampai detik ini tidak ada media yang mengekspos, gitu. Karena mungkin media lebih pro pemerintah atau sebagainya kayak begitulah pokoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Samantha atas jawabannya. Nah, ini karena kuotanya udah penuh ya, udah 5 orang yang sudah menanya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mau bertanya, dan mohon maaf kepada para audiens yang mungkin ingin bertanya tetapi belum sempat karena kuotanya tidak cukup. Sekali lagi mohon maaf. Nah, ini aku ada 1 pertanyaan lagi nih Kak. Kan Kakak berasal dari Papuan Speak ya Kak. Mungkin Kakak bisa menjelaskan nih ke kita semua, apa sih Kak Papuan Speak ini dan apa tuh Kak makna dari kalimat Papuan Speak ini sendiri? Silakan Kak. Papuan Speak ini sebuah wadah. Halo, suara saya kedengaran? Iya Kak, kedengaran Kak. Silakan Kak lanjutkan. Di mana suara tentang Papua ini disalurkan melalui wadah ini. Wadah ini nih terbentuk untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta tentang Papua, terus tentang lebih ke arah kemanusiaan, keadilan ke arah situ, begitu. Dan dia berdiri ini untuk ya istilahnya Papuan Speak adalah berbicara tentang Papua dan isinya tentang kebenaran yang ada di Papua, gitu. Baik Kak, ini founder dari Papuan Speak ini sendiri siapa ya Kak? Foundernya itu Kakak Sandy Rumaropen dan Rudi Kogoya. Baik Kak, terima kasih. Ini aku juga dengar-dengar Kakak nih kan Duta Merauke nih ya Kak. Mungkin Kakak bisa jelasin apa sih Kak Duta Merauke Kak? Oh, saya Putri Pariwisata ya. Jadi dalam ajang ini kita menyuarakan tentang destinasi, tentang wisata-wisata yang ada khususnya di Merauke, lebih ke arah wisata sih kita, bergeraknya lebih ke arah wisata. Kita sebagai duta. Baik Kak, terima kasih. Ini sama satu lagi nih Kak pertanyaan. Apa sih Kak yang benar-benar memotivasi Kakak untuk membuat kesetaraan antara masyarakat Papua dengan masyarakat mayoritas nih Kak? Apa yang benar-benar membuat Kakak tuh tergerak hatinya Kak? Karena
karena sering sekali, bukan sering, memang selalu terjadi ketidaksetaraan, terus terjadi kaum minoritas ini sering mengalami diskriminalisasi, dan saya pun berasal dari situ, dari kaum minoritas ini. Jadi saya ada di sini untuk menyuarakan, saya ada untuk kita sama-sama topang kaum minoritas ini agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap kaum minoritas ini, begitu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Nah, dikarenakan sudah selesai sesi tanya jawab dan juga sudah selesai nih Kakak men-sharing bersama kita semua tentang rasisme terhadap warna kulit khususnya kepada etnis Papua yang tadi juga udah Kakak jelasin dengan PPT yang udah benar-benar terstruktural banget gitu ya Kak. Nah, langsung aja nih kita mau ke sesi penutupan. Aduh, sedih banget, padahal lagi seru-serunya dengerin Kakak sharing mengenai hal-hal yang berbau rasisme khususnya di negara kita sendiri. Nah, sebelumnya saya dan juga para anggota OSIS MPK SMA Negeri 60 Jakarta dan pastinya para audiens yang telah hadir di acara seminar ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Kak Samantha yang sudah mau meluangkan waktunya dan men-sharing begitu banyak hal yang bermanfaat. Hal-hal yang tadi Kakak sampaikan itu benar-benar ngebuka pikiran kita semua tuh Kak. Dan apa yang Kakak sampaikan tadi itu benar-benar mengukuhkan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat etnis Papua. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu. Sebelumnya Kakak jangan leave dulu karena sehabis ini mau ada sesi foto, jadi jangan leave dulu ya Kak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu untuk datang di acara seminar SMA Negeri 60 Jakarta ini. Apa yang udah Halo Kakak jaringan deh. Halo, apakah Kak Samantha memiliki masalah teknis dan juga acara sharing bersama narasumber yang pertama sudah berakhir? Terdengar, Dek. Terdengar, Kak? Terdengar, Kak? Baik, ya udah, Kak. Kalau gitu, selamat tinggal ya, Kak. God bless you, Kak. Nah, lanjut aja nih kita lagi sama narasumber yang kedua. Langsung aja kita sharing topik oleh narasumber kedua pada sesi tanya jawab kepada moderator kita Naufal Ramiza. Baik, terima kasih MC. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Naufal Ramiza dan saya akan menjadi moderator di sesi kedua sharing hari ini, yaitu sharing bersama Kak Katarina Dian. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa nih teman-teman, kita bersuara lagi, kita menyuarakan kembali slogan pada acara kita hari ini. Nah, bagi teman-teman yang lupa tadi slogannya apa, slogan adalah Color should never divide us. Jadi di hitungan ketiga, kita akan sama-sama ya teman-teman ya, kita akan sama-sama menyuarakan slogan acara ini. Hitungan ketiga teman-teman ya. 1, 2, 3. Color should never divide us. Terima kasih teman-teman semua. Nah, jadi kan asik nih, nah jadi semangat nih kita. Nah teman-teman, di sesi yang kedua ini kita akan sharing nih bersama narasumber kedua kita, yaitu Kak Katarina Dian. Halo Kak Katarina. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, suara aku kedengaran jelas gak ya? Jelas Kak, jelas. Oke. Halo semuanya. Jadi aku bakal jadi narasumber yang kedua di acaranya SMA 60 Jakarta dalam Hari Hak Asasi Manusia ini. Oke, thank you Katarina. Nah, mungkin Kakak boleh nih Kak memperkenalkan diri dulu. Tadi kan di awal sudah diperkenalkan oleh MC, tapi mungkin ada yang terlewat nih Kak. Boleh nih Kak memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Oke, semuanya. Halo, kenalin nama aku Katarina Dian. Aku adalah founder dari Positivity Project. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Jadi project aku itu membicarakan banyak isu, yaitu terutama rasisme, diskriminasi, isu politik, isu sosial, dan isu perempuan. Oke, thank you banget nih Kak. Nah, bagi teman-teman nih yang belum ngecek Positivity Project di Instagram, boleh banget nih. Kemarin saya udah ngecek, udah follow juga bahkan. Itu kontennya menarik loh teman-teman, edukatif banget. Nah, mungkin Kak Katarina boleh mulai presentasinya nih, Kak. Oke. Aku share screen ya? Iya, siap, Kak. Suara aku kedengaran nggak ya? Ini soalnya loading tadi. Kedengaran, Kak? Kedengaran. Oke.
Kita langsung mulai aja ya. Jadi kali ini aku bakal lanjutin mungkin dari tadi materi yang udah disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu tentang rasisme, khususnya rasisme terhadap perbedaan warna kulit di Indonesia. Apa sih rasisme itu? Jadi rasisme itu didefinisikan sebagai sekumpulan ide-ide dan kepercayaan yang memiliki potensi untuk menyebabkan seseorang membentuk prasangka buruk yang pada akhirnya membawa pada perilaku negatif terhadap kelompok atau masyarakat tertentu. Sederhananya, kalau kita menyinggung fisik atau segala hal yang melekat pada diri manusia dengan maksud merendahkan, maka itu termasuk tindakan yang rasis. Dan menganggap ras atau golongan tertentu lebih baik dari yang lain juga termasuk tindakan yang rasis. Kemudian rasisme itu ada rasisme yang terbuka atau terstruktur. Kalau dari sejarahnya Amerika sendiri itu bisa kita lihat dari kebijakan apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1948 yang secara terbuka mereka memisahkan kedudukan dan hak orang kulit putih dan orang kulit hitam. Karena seiring dengan perkembangannya zaman dan udah ada organisasi PBB juga yang melarang segala bentuk perbudakan, bibit dari rasisme ini udah berubah bentuk, jadi sejak zaman kolonialisme terus bergerak dan berubah menjadi rasisme yang tertutup. Nah, rasisme yang tertutup ini apa sih? Rasisme ini adalah rasisme yang terlembaga, biasanya berupa kebijakan, norma yang berkembang atau sistem dalam kelembagaan negara dan masyarakat yang tidak adil dan seimbang. Rasisme yang terlembaga ini muncul dari pola pikir masyarakat yang secara tidak sadar dipengaruhi oleh ide-ide dan norma yang mereka pahami, yang bisa kita sebut dengan stereotype, padahal mereka belum tentu itu adalah hal yang benar atau hal yang salah. Contohnya orang yang sedari kecil tuh percaya atau dididik oleh orang tua atau media yang mereka tonton, kulit putih itu cantik. Maka ketika dia dewasa, dia akan mendukung segala hal yang berhubungan dengan persepsi tersebut. Jadi ketika dia dewasa, dia bakal nganggep yang cantik itu yang kulit putih. Sedangkan yang kulit hitam atau kulit gelap sawo matang itu belum memenuhi standar kecantikan di dunia. Kemudian ini ada rasisme institusional. Ini tuh kalau di Amerika sendiri ini permasalahannya sangat struktural dan pastinya di Indonesia juga ada, tapi tidak secara terang-terangan diberitakan karena seperti yang kita tahu beberapa media di Papua itu banyak yang aksesnya tidak dibebaskan secara luas. Rasisme institusional adalah praktik yang memberikan akses berbeda ke barang, layanan, dan peluang masyarakat berdasarkan ras tertentu. Jadi hasil dari rasisme institusional ini dalam data menunjukkan kesenjangan ras di setiap sistem itu mempengaruhi di mana kehidupan mereka. Jadi ada beberapa tempat yang nggak boleh ditinggali oleh orang-orang yang berkulit hitam. Jadi ada beberapa tempat yang hanya untuk kulit putih. Kemudian ini berpengaruh kepada kualitas pendidikan yang mereka terima. Biasanya orang kulit hitam di Amerika itu mendapatkan kesempatan yang lebih kecil untuk memasuki dunia universitas. Ada beberapa yang nggak menerima, ada yang beberapa dipersulit, ada beberapa yang bahkan ditolak, dan mungkin di Indonesia juga banyak kejadian seperti itu, tapi kita semua nggak tahu karena mungkin ada media-media yang menutupi. Kemudian ini juga mempengaruhi pendapatan mereka dari segi ekonomi. Bisa dilihat ini di beberapa institusi pekerjaan itu ada yang nggak menerima orang-orang yang berdasarkan ras atau kulitnya. Misalkan kalau dari daftar pekerjaan kan itu memberikan CV terlebih dahulu pastinya. Nah di CV itu biasanya CV yang baik itu tidak menampilkan muka. Karena dari pandangan dari foto muka tersebut, seorang HRD-nya bisa cenderung bersifat rasis. Nah, ketika interview, ketika melihat secara wajah ke wajah, face to face, ketika misalnya ada beberapa institusi yang tidak suka dengan ras atau warna kulit tertentu, mereka bisa saja langsung menolak itu. Kemudian jenis makanan yang mereka akses. Beberapa orang kulit hitam di Amerika tidak bisa mengakses makanan seperti misalnya ada restoran yang nggak menerima orang kulit hitam, hanya untuk orang kulit putih dan Eropa. Dan itu juga mungkin terjadi di Indonesia, tapi aku sampai sekarang belum melihat kasusnya, tapi mungkin ini pasti ada sepertinya. Dan bentuk diskriminatif kecil lainnya. Kemudian keterpaparan polusi udara, baik akses udara bersih, air bersih, atau perawatan medis yang memadai. Nah ini juga berpengaruh banget, soalnya beberapa rumah sakit bisa saja
mereka tuh masih bersifat diskriminatif. Walaupun melihat dari warna kulitnya saja, mereka menganggap orang yang kulitnya gelap itu sebagai jahat atau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, padahal mereka belum tentu tahu keadaan aslinya. Dan kemudian jenis interaksi yang mereka lakukan dengan sistem peradilan pidana. Nah, ini biasanya yang kita tahu kemarin ada ketua BEM dari Papua mungkin, yang dia mengatakan untuk membebaskan temannya yang di penjara, tetapi malah dia dituduh tindakan makar, sehingga dia diadili dan dikenakan penjara beberapa tahun, dan ketika itu beritanya viral, barulah pidana penjaranya itu diperkecil. Nah, ini kan tindakan nyata di Indonesia sendiri gitu kan. Kemudian ada sejarah rasisme itu sendiri. Sejarah rasisme oleh orang kulit Amerika yang tadi aku bilang bisa menyebabkan perbudakan kepada suku Negroid, dan mereka menganggap bahwa kaum kulit putih itu lebih unggul secara biologis dan budaya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri itu ada pembagian kelas di masa kolonialisme Belanda, yaitu membagikan kasta pribumi dan non-pribumi, yang dimana non-pribumi itu ada kelas atasnya, yaitu orang Belanda dan orang Eropa yang kita bisa lihat sebagai orang kulit putih. Kemudian kelas tengah ada Indo-Eropa atau blasteran, dan Timur Asing seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain. Kemudian kelas bawah itu diisi oleh orang-orang golongan bumi putra, pedagang, pegawai pemerintah, dan petani. Karena kita terbiasa dengan pembagian kelas, dan rakyat Indonesia itu kebanyakan berada di kelas bawah. Ini menimbulkan pemikiran bahwa orang Eropa itu adalah orang yang pintar, lebih maju dibandingkan pribumi. Dan itu juga mempengaruhi besar tentang pandangan rakyat kita terhadap warna kulit, yang dimana orang Eropa itu sebagian besar berkulit putih dan dianggap warna kulit yang sempurna, yang putih itu adalah warna kulit seperti oleh orang Eropa yang bakal diterima oleh semua masyarakat. Padahal pada kenyataannya sejarah nenek moyang Indonesia itu kita kebanyakan berada warna kulitnya di sawo matang hingga ke gelap, dan warna putih ini biasanya jarang sekali, tapi kita malah menganggap warna kulit putih adalah warna kulit yang sempurna di negara kita sendiri. Nah, gimana sih rasisme itu bisa terjadi? Gimana psikologinya? Kenapa ada tindakan rasisme dan kenapa ada diskriminasi? Pertama, dari tadi sejarah perbudakan ya, orang kulit putih itu merasa lebih unggul secara budaya dan biologis, sehingga mereka berkuasa atau membentuk sebuah demokrasinya sendiri yang dipenuhi oleh pola pikir kolonialis, dan juga pembagian kelas pada zaman kolonialisme penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian, karena sudah terbentuknya sejarah perbudakan itu, terbentuklah pola pikir bahwa orang kulit hitam itu lebih bodoh, lebih rendah, dan sudah tercipta untuk menjadi pembantu atau budak. Padahal mereka hanya menerima pemikiran dari pemikiran pola pikir kolonialis. Mereka tidak menyerap informasi itu secara kompleks. Kemudian secara langsung orang-orang di sekitarnya akan memiliki ide dan kepercayaan yang sama, tanpa mengetahui kalau orang kulit hitam lebih rendah itu benar atau salah sih, atau yang kita bisa sebut sekarang seperti stereotype. Kemudian dari membentuk stereotype ini, orang-orang ini membawa pengaruh itu ke media yang kita konsumsi di publik, yaitu berupa stereotip buruk. Seperti misalnya kalau di film-film itu, kalau kita bisa lihat di film-film Amerika zaman dahulu itu, kebanyakan orang kulit hitam itu dipakai sebagai pemeran pembantu, yang dimana itu akan mempengaruhi pola pikir kita yang menonton, sehingga yang kita menganggap kalau orang kulit hitam itu emang rendah, padahal itu bukan yang sebenarnya. Kemudian nggak ada edukasi lanjutan dari orang-orang di sekitar kita, sehingga kita sudah membuat persepsi sendiri. Jadi orang tua kita atau guru atau orang terdekat kita tidak memberi wawasan yang jelas gitu. Ini tuh boleh, ini tuh nggak boleh gitu. Jadi otak kita kemudian secara langsung akan memikirkan stereotip buruk itu ketika kita melihat orang-orang yang berkulit hitam atau orang-orang Indonesia Timur secara langsung. Otak kita merasa lebih superior dari orang yang berwarna kulit gelap dan membentuk pikiran kalau kita tuh berhak memimpin dan mendominasi mereka. Padahal kita semua setara. Kemudian otak kita cenderung hanya mau menerima pemikiran yang kita yakini dalam menghindari proses berpikir yang kompleks atau ribet. Misalkan kita ada membaca suatu berita,
berita pertama isinya tentang rasisme di Papua. Yang berita kedua ternyata dia beritanya palsu tentang propaganda di Papua itu ternyata tidak ada rasisme. Nah, kalau otak kita cenderung tidak mau berpikir kompleks, otak kita tuh cenderung mau menerima kalau bahwa di Papua itu tidak terjadi rasisme. Padahal kenyataannya terjadi, dan beberapa orang juga sudah terbukti mengalaminya. Kemudian dari pola pikir itu kita bisa melakukan tindakan rasis dan diskriminasi kepada kelompok-kelompok tertentu, karena tadi yang kita berhak memimpin dan mendominasi, padahal itu adalah tindakan yang salah. Kemudian rasisme ada di dalam undang-undang, pastinya sudah ada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Warna kulit merupakan salah satu ciri-ciri fisik yang dikenal sebagai ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, atau kita sebut UU Penghapusan Diskriminasi. Arti ras menurut Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Perbuatan menjelek-jelekan atau menghina orang lain karena perbedaan warna kulit merupakan salah satu bentuk diskriminasi ras dan etnis. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi, diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tindakan diskriminatif itu seperti apa sih? Contohnya itu memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain. Kemudian berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum, kemudian mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda atau kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian yang tahap paling parahnya itu melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, pembuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ketika hal itu terjadi itu sebenarnya udah ada undang-undang yang melindungi. Contohnya sanksi pidana yang disebut dalam pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, bagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 1, angka 2 atau angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian si pelaku juga bisa dikenai pasal 315 KUHP yang berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara. Paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4.500.000 rupiah. Jadi kalau kita mendapatkan tindakan rasisme, khususnya ras, warna kulit, suku dan budaya, sebenarnya ada undang-undang yang melindungi kita. Kita bisa melaporkan itu. Tapi ini pastinya sangat susah dong, karena butuh pengacara, pastinya kita mengeluarkan biaya yang lebih juga untuk menuntut hak-hak kita untuk tidak diperlakukan rasis. Nah, caranya, dan biasanya yang mendapatkan tindakan rasisme itu gak semuanya itu orang kaya yang bisa melaporkan pelaku tersebut ke penjara pastinya. Nah, caranya itu kita mulai dari menyadarkan diri kita sendiri. Apa sih dampaknya yang bagi minoritas yang diperlakukan tidak adil ini? Pertama, minoritas atau yang dibedakan berdasarkan suku, budaya, agama, warna kulit itu merasa tidak mendapatkan keadilan. Mereka merasa tidak diperlakukan setara. Lalu mereka merasa diasingkan. Kemudian mereka merasa sebagai masyarakat kelas 2.
mereka merasa tidak diutamakan haknya oleh negara atau pemerintah. Kemudian adanya kemungkinan malah membenci kaum tertentu. Misalkan ada orang di NTT yang diejek-ejek oleh orang di Jawa. Nah, bisa saja kemungkinan orang yang di NTT ini malah membenci orang-orang Jawa seluruhnya. Padahal yang salah itu pribadinya, tapi dia malah menyerang ke tempat yang salah atau ke tempat Pulau Jawa tersebut semuanya. Padahal balik lagi yang melakukan duluan itu adalah orang yang Jawanya tersebut, sehingga kita menimbulkan sikap benci terhadap kaum tertentu. Kemudian kita ada sebagai korban pasti ada rasa ingin balas dendam karena pernah diperlakukan tidak adil. Dan yang paling parahnya sendiri itu bisa sampai benci dengan negara sendiri. Nah, tahu gak sih kalian itu kalau sekarang itu ternyata kita tuh melanggengkan budaya diskriminasi dan rasisme terhadap warna kulit itu sendiri loh. Contohnya itu mulai dari suku tertentu tuh memiliki ketampanan dan kecantikan yang diakui. Contohnya misalnya di Manado orangnya tuh cantik, di Jawa orangnya lebih cantik daripada orang Kalimantan. Nah, itu tuh kita sudah melanggengkan budaya secara tidak langsung. Kemudian suku tertentu memiliki spesialisasi pada bidang profesi tertentu. Misalnya orang Jawa biasanya kerja di BUMN, orang NTT biasanya kerja di tambang minyak, padahal tidak semua gitu loh. Kita tuh mengkotak-kotakan orang berdasarkan tempat tinggal atau latar belakangnya saja. Kemudian suku tertentu itu sikapnya kasar atau halus, keras atau lembut. Misal orang Jawa itu halus, orang Batak itu tukang marah-marah, orang Papua itu kasar. Padahal tidak semuanya. Dan pasti ada juga yang baik dan halus gitu kan. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan seseorang cuman dari sukunya atau latar belakangnya. Kemudian yang terakhir, hingga jika mencari pendamping hidup harus dari suku tertentu dan tidak boleh yang lain. Nah, di sini maksudnya itu kalau kita mencari pasangan dari suku tertentu atau suku yang sama dengan kita itu pasti boleh ya, karena kita ada tuntutan dari budayanya tersebut. Yang maksud aku nggak boleh itu di sini tuh kita cuma mau menikahi suku yang sama dengan kita atau suku tertentu, karena mereka menganggap suku yang lain itu lebih rendah daripada suku dia dan merasa superior. Nah, ini pengaruh media. Jadi media itu berperan sangat besar banget dalam tindakan rasisme atau diskriminasi. Hal ini diperparah dengan echo chamber pada media sosial, di mana pemikiran dan keyakinan yang digaungkan secara terus-menerus dalam sebuah circle di media sosial akan dianggap benar oleh mereka yang ada di dalamnya. Jadi seperti yang kita bisa lihat yang di gambar kiri ini, ada iklan yang sudah lama, yang seperti kita bisa lihat dari desainnya, ini tuh pasti udah ada di zaman orang tua kita. Nah, di sini tuh dia lagi mengiklankan sabun. Nah, sabunnya itu pasti bercerikan, mencerahkan atau memutihkan, yang dimana si aktor atau aktrisnya tersebut kebanyakan dari zaman dahulu adalah orang yang berkulit putih atau orang-orang yang blasteran. Mereka jarang sekali menggunakan aktris atau aktor yang menggunakan warna kulit yang mayoritas warga negara Indonesia gitu, misalnya kulit sawo matang, kulit hitam, dan sebagainya. Kemudian yang di gambar kanan itu adalah iklan skincare yang dimana mereka menggunakan model atau aktrisnya tuh biasanya orangnya yang sudah berkulit cerah. Jadi kita secara gak langsung dari kecil sudah diberikan konsumsi iklan seperti ini, kita tuh menganggap dengan kita menggunakan skincare itu kulit kita bisa seputih aktris tersebut. Padahal seharusnya cuma membersihkan, bukan untuk memutihkan. Nah, ini juga yang dari YouTube, kan ini sangat tidak logis ya, gimana sih cuma 2.000 langsung putih seluruh badan, dan kalau produk-produk seperti ini itu pastinya nggak ada di BPOM dan pastinya merusak kulit kan. Jadi kita tuh otak kita tuh sudah dicuci oleh hal-hal seperti ini yang jadinya ujungnya malah melukai kulit kita sendiri. Nah, solusinya apa sih kalau ada untuk mengurangi tindakan rasisme ini dan diskriminasi? Yaitu pertama, mulai dari menghargai perbedaan dan tidak menilai value diri seseorang cuma dari warna kulit. Kenapa sih artis Korea begitu diulu-ulukan, tapi orang-orang Tionghoa yang secara wajah lebih mirip dari orang Korea dibanding orang Jawa mendapatkan stereotip yang negatif?
menganggap orang yang kulit putih dianggap lebih indah dibanding mereka memiliki kulit sawo matang. Apakah mungkin merubah warna kulit secara alami? Enggak dong. Dan kenapa sih kita nggak bisa menghargai warna kulit kita sendiri aja daripada harus memutihkan kulit atau putih sampai ya yang kayak iklan-iklan yang berbahaya tersebut. Kemudian ada berteman dengan orang yang berbeda latar belakang, entah itu suku, budaya, agama, dan tempat tinggal. Karena dengan cara ini tuh kita tuh bisa tahu gitu diri mereka yang sebenarnya tuh kayak gimana sih, dan membuktikan sendiri stereotip yang berlaku di masyarakat, khususnya stereotip buruk itu tidak sepenuhnya benar. Nah, kemudian nonton video tentang perspektif baru dan budaya yang bertolak belakang atau berbeda dari diri kita sendiri. Ini aku ada 3 channel YouTube yang biasanya aku tonton. Biasanya itu ada Jubile. Dia itu jadi mendatangkan dua orang yang berhubungan dengan latar belakang mereka dan mereka mendebatkan itu gitu loh. Jadi kita nggak menimbulkan sikap bias terhadap suku-suku tertentu atau isu-isu tertentu. Kemudian ada DW Documentary, dia biasanya membahas tentang suku-suku atau isu tertentu atau budaya-budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Kemudian ada Vice Indonesia, dia tuh membahas perspektif yang jarang dibahas oleh media-media besar. Dan dia biasanya datang ke tempat-tempat yang jarang kita datangi, tapi di situ terdapat perspektif yang luar biasa. Nah, itu bisa dengan cara juga mulai mengontrol pikiran sendiri dengan bersikap kritis terhadap stereotip buruk yang ada. Contohnya orang Timur itu galak, orang Batak itu marah-marah, orang keturunan Tionghoa itu pelit. Kan itu cuma stereotip yang kita berikan tanpa membuktikan itu adalah hal yang benar atau hal yang salah. Caranya gimana? Setiap kalian melihat berita atau tontonan di sosial media atau film yang mengarah pada stereotip tersebut, kalian harus terbiasa bisa berpikir netral dan tidak menjudge dari film yang kalian tonton, karena ada pengaruh di situ. Nah, ini contohnya. Ini ada video dari Vice. Kalau dari secara langsung kan otak kita secara otomatis tuh menganggap mereka tuh orang jahat, atau nakal, atau galak. Nah, kita menganggap mereka jahat, atau nakal, galak, cuma dari pakaian dan penampilan luar mereka. Padahal kita belum tentu tahu kehidupan asli mereka itu sama dengan cara berpakaiannya gak sih? Atau malah sebaliknya, mereka itu orang-orang yang suka membantu sesama. Jadi kita itu pentingnya berpikir kritis tuh gak menilai orang dari pakaiannya saja, atau dari warna kulitnya saja, atau dari agama tertentu, pandangan politik tertentu, budaya tertentu, negara tertentu. Nah, generasi ini tuh harus berubah kan? Kesatuan itu harus terjadi. Gimana sih caranya? Caranya itu mulai dari kalian, mulai dari saya. Kita tuh nggak bisa langsung laporin ke Bapak Jokowi untuk menindaklanjuti tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap teman-teman di Papua. Kita tuh kan kita nggak punya jaringan ke sana dong. Kita bukan anggota dewan, kita bukan wali kota, kita bukan bupati. Cara simpelnya itu mulai dari kita gitu loh. Kita tuh harus berpikir kritis apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang kita yakini itu benar atau salah sih? Apa yang ada di sekitar kita tuh harus kita contoh atau enggak sih? Ini tuh merugikan pihak lain atau enggak sih? Ini tuh bakal menjadi suatu hal yang menjelekkan suku mereka atau enggak sih? Jadi kita harus terbiasa berpikir kritis dengan hal-hal baru dan mulai menerima dan mulai terbiasa dengan itu. Itu aja sih yang aku bisa sampaikan dari kali ini, yang lanjutin dari narasumber yang pertama tadi. Oke, terima kasih nih Kak Katarina. Teman-teman boleh dong applause-nya buat Kak Katarina. Masih banget nih Kak presentasinya. Tadi udah dijelasin apa itu rasisme, bagaimana rasisme bisa terjadi. Bahkan sampai sejarah rasisme tadi sudah dijelaskan oleh Kak Katarina. Nah, dari presentasi tadi saya berhasil menangkap kalau sebenarnya. Oke nih Kak Katarina, kita langsung lanjut aja nih. Nah, tadi kan kakak udah ngejelasin nih sejarahnya, pengertiannya rasisme. Nah, kalau dari
pendapat kakak sendiri nih tentang rasisme warna kulit yang terjadi di seluruh dunia atau mungkin di Indonesia saja nih Kak. Boleh pendapat kakak mengenai itu. Oke, di Indonesia sendiri itu ini masalahnya udah banyak orang ngomongin, tapi itu kita belum benar-benar sadar di kehidupan kita sendiri. Jadi biasanya kan misalnya ada video di TikTok nih, ada orang Papua bikin video TikTok, terus isi komennya, di Papua ada mall gak sih? Nah terus kita jadi orang-orang tuh nggak bales, nggak boleh gitu, kita semua tuh sama. Nah itu tuh sebenarnya kita cuman kadang-kadang cuma terjadi di internet doang. Kadang di kehidupan kita sehari-hari itu kita masih melakukan tindakan rasisme dan diskriminasi itu sendiri. Misalnya ada orang timur datang ke Jawa, misalnya kita lihat di mall, kita tuh langsung mata kita tuh langsung lihat dari atas sampai bawah. Padahal kan orang itu belum tentu nyaman kan diliatin kayak gitu. Nah, jadi kita tuh masih hanya menerapkan itu di internet dan belum sepenuhnya kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sama yang kayak kemarin saya sempat lihat di Instagram tuh kan sempat viral yang teman kita dari timur itu yang main Ome TV Talk to Strangers terus menerima pesan rasisme dari orang ya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai nih Kak, kita ngobrol-ngobrol sharing dari pengalaman kakak sendiri. Mungkin kakak nih pernah mengalami tindakan rasisme, menjadi korban rasisme. Mungkin kakak bisa sharing nih Kak. Oke, kalau aku sendiri itu nggak mengalami ya, karena aku nggak lahir atau berdarah dari orang timur. Tapi aku sekolah umum pas SMP, dan pas itu ada orang pindahan dari Papua. Dia pindah di adik kelas aku di kelas 7. Dan itu langsung kayak mayoritas orang-orang tuh, ih dari Papua ya. Ih dari Papua kok aneh sih, kok kesini. Emang di sana nggak ada sekolah. Mereka tuh mikir kayak gitu. Mereka mengeluarkan kata-kata itu tapi nggak nyadar itu tuh bisa menyinggung atau enggak sih, itu tuh perbuatan yang salah sebenarnya. Mereka tuh nggak menyadari. Karena kita semua mayoritas berpikirnya kayak gitu sebagai orang SMP, kita jadi kayak ngerasa itu tuh tindakan yang biasa aja. Padahal orangnya sendiri tuh bisa merasakan itu tuh sebagai ketersinggungan, dan dia mau melawan juga nggak bisa kan, dia adik kelas dan dia juga nggak punya suara yang cukup untuk speak up tentang sukunya sendiri. Tuh nggak semua kayak pandangan kalian di Jawa gitu. Oke. Nah, saat itu terjadi nih, tindakan kakak tuh waktu itu seperti apa nih Kak? Nah, kalau aku sendiri tuh aku lebih diem ya, tapi aku tuh pas itu belum tahu ini tuh tindakan yang salah atau enggak sih. Karena yang tadi aku bilang udah melekat banget nih stereotipnya di masyarakat kita. Jadi aku lebih baik diem daripada ngomong gitu langsung ke orangnya, kan itu pasti menyinggung banget ya. Tapi beberapa teman aku tuh ada yang langsung melontarkan kata-kata jahat kayak gitu. Tapi aku milih diem aja dan mungkin harus melakukan proses berpikirnya dulu. Dan apakah dengan semenjak kakak menemukan Positivity Project ini, semenjak kakak berani untuk speak up mengenai rasisme, mengenai diskriminasi ini, yang kakak rasakan apa Kak? Dengan kakak berani speak up, dengan kakak berani membela kebenaran, membela minoritas yang saat ini masih menjadi korban diskriminasi Kak? Oke, jadi aku pertama jadiin Positivity ini tahun lalu, 2019 akhir, dan biasanya aku ngepost-postnya itu tentang rasisme dasar gitu, pasal-pasalnya, kemudian apa itu kesetaraan gender, feminisme, terus sampai yang kemarin berita George Floyd di Amerika, dan kita juga jadi ikut-ikutan One Lives Matter. Aku tuh bikin post tentang kita tuh nggak boleh rasis cuman lihat dari warna kulit, khususnya orang-orang di Papua. Dan pada saat itu aku Instagram aku tuh dulu followersnya cuman 300. Nah setelah aku ngepost itu naik banget dan postnya itu dapat likes bisa sampai 2000. Dan isi komen-komennya itu malah nuduh aku itu sebagai separatisme. Ya ini jadi faktanya kita tuh belum ngerti semua gitu loh kalau rasisme itu benar-benar ada gitu. Jadi aku sendiri sampai dituduh melakukan tindakan separatisme terhadap Indonesia. Dan makin kesini juga makin banyak akun-akun project yang bikin tentang pemuda harus speak up atau membahas isu-isu tertentu, membahas budaya tertentu. Jadi makin banyak sih, tapi belum semuanya. Tapi
ini proses-proses kecilnya, semuanya bisa rata. Jadi mungkin sebagian besar Indonesia ini belum siap ya Kak, akan perubahan ini, belum siap akan menerima minoritas sebagai sahabat mereka, sebagai teman mereka, sebagai kawan mereka sendiri gitu ya. Tapi yang bagusnya adalah mulai banyak ya anak-anak muda yang mulai berani speak up, mulai berani mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini dan bagaimana cara menyikapinya gitu. Nah, teman-teman ya, jangan lupa banget nih buat ngecek Positivity Project nih. Jangan lupa di-follow juga, dicek post-postnya nih. Edukatif sekali loh. Saya jujur saya merasa sangat teredukatif dengan Instagram Positivity Project ini. Nah, Positivity Project ini kan akun edukatif ya Kak ya, mengenai rasisme dan diskriminasi sebagai bagiannya. Dan menurut Kakak sendiri, pendidikan dini mengenai rasisme itu penting nggak sih Kak? Mungkin dari peran keluarga atau mungkin sekolah semenjak SD, SMP, semenjak usia-usia kecil itu diajarkan mengenai diskriminasi itu penting nggak sih Kak sebenarnya? Itu penting banget. Nah, kita juga pasti udah diajarin dong di pelajaran PKN biasanya ya, betul, tentang betul. keberagaman. Tapi itu kita nggak mengerti secara benar-benar apa yang diisi buku itu. Kayak kita cuma ngapalin ulangan, dapat nilai. Tapi kita tuh nggak benar-benar membuka dan memahami apa isi buku tersebut. Jadi ini mungkin kembali lagi ke guru ya, harus benar-benar menitik beratkan kepada apa itu keberagaman, khususnya kalau ada minoritas tuh harus bertindak seperti apa, karena beberapa tindakan itu bisa menyinggung mereka sendiri. Jadi kita harus sama-sama mulai, kalau ada pelajaran tertentu itu kita harus meresapi banget, ini tuh apa sih, dan terjadi nggak sih di sekitar saya, atau apa yang bisa saya lakukan. Jadi mulai terbiasa dengan membaca dan memahami benar-benar. Iya. Berarti yang perlu diubah mindset itu seluruh rakyat Indonesia Kak, bukan hanya anak muda saja, tapi juga orang-orang yang mengajar sebagai pengajar, pendidik begitu ya Kak ya. Nah, Ya. Nah tadi kan Kakak sudah menyebutkan ketika guru mengajar. Nah, kalau peran keluarga sendiri bagaimana nih Kak? Orang tua atau bahkan mungkin di sini ada teman-teman yang orang tuanya bersifat maaf diskriminatif, tetapi teman-teman tahu kalau itu tidak baik gitu. Nah, bagaimana tuh Kak? Nah, kalau untuk orang tua sendiri, yang seperti kita tahu ya, kalau kita mengutarakan opini itu dikiranya kita tuh melawan. Betul Kak. Jadi kalau kita mau ngomong juga, mereka nggak percaya kalau itu tuh hal yang benarnya tuh kayak gini loh. Nah, tapi kalau untuk orang tua sendiri kan mungkin bakal susah ya diubahnya, karena mereka juga udah tinggal lama gitu, dan mindset-nya udah terbentuk. Jadi kita tuh, walaupun orang tua kita berpikir seperti itu, lebih baik kita berpikir dengan cara yang benar dan mulai mengedukasi mereka misalnya. Dan ketika mereka nggak menerima, ya udah, kita kan nggak bisa maksa juga. Betul. Tapi kita harus coba terus gitu, dan kita menerapkan kehidupan kita yang asli, biar orang tua kita tuh ngelihat, oh gini tuh yang bener gitu loh. Dan jadi kita semua tuh sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, kita semua setara. Oke. Nah, saya ini punya pertanyaan pribadi nih Kak sebenarnya Kak. Jadi tadi di sesi pertama bersama narasumber pertama itu ada salah satu peserta di sini yang bertanya, ketika kita menasihati teman kita bahwa teman kita ini berbuat diskriminatif, kita mengingatkan, tetapi malah kita yang diserang akhirnya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri itu bagaimana tuh Kak tindakannya nih Kak? Yang harus kita lakukan agar kita tidak diserang kembali, dan apabila diserang kembali kita tidak emosi jadinya, kita tetap tenang, dan akhirnya teman kita yang diskriminatif ini berubah pikiran, mindset-nya berubah, melawan stereotip yang lama begitu Kak. Oke. Kalau untuk kayak gitu biasanya orang-orangnya tuh rada keras kepala ya, mungkin nggak bisa menerima pengetahuan baru. Caranya itu kita mencari sesuatu ilmu yang mereka nggak tahu. Contohnya bisa lihat dari sisi sejarah. Kalau dari sisi sejarah itu, misalnya kan dia bilang, nggak ada rasisme di Indonesia mah, kan ya udahlah, rasisme nggak apa-apa juga, kan kita pribumi, bla 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 bla. Nah, kalian itu ketika dia ngomong kayak gitu, kalian harus punya background pemikiran yang lebih kuat daripada dia. Contohnya kalian ceritain kalau di Indonesia itu tuh nggak ada yang benar-benar suku asli gitu loh.
kita semua kan kalau di sejarah kita tahu kita semua bawaan dari Afrika, dari zaman-zaman prasejarah dulu. Nah, kita tuh cuman orang-orang Jawa misalnya, kita rasis terhadap orang Papua. Kenapa dia datang ke Jawa gitu kan? Kita tuh jelasin gitu, kalau semua orang itu tuh berasal dari arah yang sama. Cuman kebetulan kalian aja yang udah menetap di situ duluan dan mendeklarasikan kalau kalian pemiliknya. Padahal kita semua tuh keturunannya tuh banyak banget dan nenek moyang kita kan beragam sekali. Nah, biasanya kalau orang-orang yang tadi keras kepala itu dia mulai, oh iya bener juga ya, jadi kayak dia mulai menerima walaupun nggak sepenuhnya merasa kalah, tapi dia di otaknya setidaknya bisa mikir kalau itu tuh ada benernya juga. Oke. Nah, sekarang nih Kak, mungkin ada di antara teman-teman kita di sini sebagai peserta webinar ini, ada yang pernah menjadi korban diskriminatif, ada yang pernah dibeda-bedakan ya, ada yang bahkan mungkin pernah dikasari oleh teman-teman atau mungkin orang-orang di sekitarnya karena kondisi fisiknya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri sebenarnya seberapa penting nih Kak kita untuk speak up, untuk berani menyatakan apa perasaan kita, berani untuk menyuarakan kalau kita sebagai minoritas ini adalah saudara mayoritas juga gitu loh. Kalau mayoritas dan minoritas itu sebenarnya tidak ada kalau kita ini sama-sama saudara. Nah, itu bagaimana? Oke, itu penting banget ya. Maksudnya kalau mayoritas dan minoritas itu cuma dari jumlahnya. Tapi secara faktanya itu kita semua sama gitu loh. Dan penting banget untuk speak up kalau kalian merasa diasingkan atau diskriminasi, mulai dari misalnya lapor ke guru. Ya mungkin nanti dampaknya bakal jadi aneh juga ya gurunya. Mungkin kalau gurunya masih diskriminatif, dia bakal mengabaikan itu. Tapi setidaknya kalian udah ada speak up dikit. Kalian sudah menyatakan kalau diri kalian tuh nggak pantas gitu loh buat direndahin. Diri kalian tuh punya harga diri yang lebih gitu loh. Nggak pantas disamakan mungkin sama hewan atau dianggap jelek atau lebih rendah. Jadi kalian harus terbiasa melakukan step itu. Mungkin awal-awal teman-teman kalian bakal nganggap ngapain sih ini aneh banget. Tapi lama-kelamaan itu tuh mereka pasti nyadar ini tuh udah lama, udah terjadi lama dan speak up itu bukan hal yang salah gitu loh. Nanti semakin lama makin kesini makin banyak yang sadar dan jadi kita semua sadarnya sama gitu dan jadi tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap seseorang apapun latar belakangnya itu mulai berkurang. Nah, tadi kan Kakak sudah menyinggung kalau cara speak up itu mungkin mulai berbicara kepada guru, tapi kalau misalnya gurunya juga tidak bisa mengeluarkan solusi, nah itu gimana tuh Kak cara speak up-nya Kak? Kalau udah gurunya nggak bisa memberi solusi, mungkin caranya ya cara terakhir itu mengalah. Tapi di dalam kekalahan itu sebaiknya kalian bukan berarti menganggap diri kalian beneran rendah. Tapi bisa saja kalian pindah ke bidang lain gitu. Misalnya kalian bilang akademisnya jadi lebih pintar, lebih banyak ikut lomba, dan membuktikan kalau apa yang kamu pandang tentang latar belakang saya itu salah loh gini. Jadi kalian itu menganggap saya rendah, tapi saya bisa buktikan kalau saya dari bidang akademis tuh bisa lebih dari kalian, bisa lebih banyak ikut lomba, bisa lebih dapat banyak penghargaan daripada kalian yang cuman bisa menjelekkan dari latar belakang seseorang aja. Gitu sih. Nanti lama-lama juga mereka kayak nyadar gitu, walaupun nyadarnya itu biasanya bakal sampai lama banget. Tapi ya setidaknya ada satu orang gitu loh yang tercerahkan makin kesini. Oke. Nah, tadi ada satu nih Kak yang saya lupa tanyakan ke Kakak di awal nih. Sebenarnya apa yang membuat Kakak mendirikan Positivity Project ini Kak? Apa yang menjadikan Kakak untuk berani membuat akun Instagram ini dan memberikan edukasi kepada teman-teman di Instagram? Jadi pas itu aku lihat di media sosial tentang berita apa ya gitu, aku lupa. Tapi aku lihat isi komentarnya itu kayak nggak berkualitas gitu loh. Bukan malah beradu argumen, malah jadi mengeluarkan kata-kata kasar. Yang dimana kalau ada argumen yang menurut kita itu salah, lebih baik kita lawan argumen lagi juga gitu loh, argumennya yang berkualitas. Daripada melontarkan kata-kata kasar itu tuh jadi nggak
nggak memberi penyelesaian. Jadi aku tuh langsung kepikiran membangun proyek ini dan terinspirasi dari proyek lain juga buat meningkatkan pemikiran kritis dan peduli terhadap masyarakat sekitar gitu loh. Isu-isu yang ada khususnya di Indonesia ini tuh beneran terjadi loh. Jadi lewat akun aku bisa nambahin tingkat berpikir kritis mereka, terus bisa nambahin juga tingkat keberagaman dan menghargai orang lain, dan sekaligus juga memberikan informasi isu-isu sosial. Oke, thank you banget nih Kak Katarina. Nah, teman-teman boleh dong kita kasih applause buat Kak Katarina. Nah, makasih banget nih Kak udah sharing-sharing tadi, dari dijelasin apa itu rasisme, pengalaman Kakak, dan juga cara speak up bagi teman-teman yang menjadi korban diskriminasi. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Kak Katarina, atau bahkan mungkin ingin sharing pengalaman teman-teman ke Kakak Katarina untuk meminta solusinya, boleh banget nih. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand saja. Sebutkan namanya, asalnya dari mana, lalu bertanya. Boleh teman-teman tanya apa saja nih, mungkin ada yang tadi dijelaskan oleh Kak Katarina, ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang kurang paham begitu ya, boleh dong ditanyakan. Selamat malam. Ya, halo. Halo. Dengan siapa? Ya, halo. Selamat malam dengan Apriani dari Papua, dari Jayapura. Oke, silakan. Saya mau bertanya, menurut narasumber tadi, ada sebuah kasus di mana guru membedakan murid di dalam kelas. Ini nyata terjadi di Papua. Contohnya, kami orang Papua jarang sekali disuruh mengerjakan soal di papan tulis. Tetapi soal-soal itu diberikan kepada teman-teman pendatang. Nah, menurut narasumber, apakah ini juga termasuk dalam rasisme atau tidak? Oke. Jadi itu pasti ya, itu tindakan, ya sama-sama. Jadi itu pastinya tindakan rasisme ya, karena itu gurunya membedakan muridnya, yang dimana sekolah itu harusnya mengedukasi tentang keberagaman. Malah di sini kasusnya malah sekolah yang memberikan perbedaan terhadap suku-suku tertentu. Kalau kasus yang membedakan seperti itu pasti banyak terjadi juga di Pulau Jawa, dan aku sendiri juga teman aku pernah mendapatkan diskriminasi tersebut. Tapi untuk jalan keluarnya adalah kalau guru kalian itu terus-menerus melakukan itu selama bertahun-tahun, ada baiknya kalian speak up. Ini mau kalian dianggap nanti jadi orang yang nakal, kayak tukang komen atau berdebat terus, tapi at least kita mau bawa perubahan gitu, walaupun perubahan kecil. Harus ada orang yang nyadar kalau ini tuh tindakan yang nggak bener loh. Ini tuh harus diubah. Semua murid itu harus mendapatkan kesempatan yang sama, mulai dari di kelas itu sendiri. Jadi yang terpenting itu kita mau merubah pemikiran orang lain. Mungkin kita mikirnya awalnya kayak malu, ngapain sih ngomong-ngomong gitu, tapi dari hasil kita speak up itu ada pemikiran-pemikiran yang berubah, walaupun sedikit, tapi pastinya ada. Jadi poin-poinnya itu di speak up-nya itu, dan meningkatkan kesadaran dari orang lain. Itu sih. Oke, terima kasih nih Kak Katarina sudah menjawab. Terima kasih juga yang tadi sudah bertanya ya. Bagi teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Selamat sore, Kak. Sore, silakan perkenalkan dirinya. Saya Indira Emilia Jani dari SMA 97 Jakarta. Saya mau bertanya, sebenarnya rasisme atau diskriminasi itu bisa dihilangkan nggak sih Kak dari society kita atau dari masyarakat kita, atau kita hanya bisa menguranginya gitu dari masyarakat kita? Terima kasih Kak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari konsep keadilan sosial itu sendiri, rasisme dan diskriminasi itu sebenarnya nggak bisa hilang. Karena pasti ada aja masyarakat yang merasa lebih superior. Ada pasti banyak masyarakat yang merasa ini tuh tanah saya, lebih mendominasi. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengurangi.
mengurangi pemikiran-pemikiran rasis dan diskriminasi. Jadi kalau misal kita lihat ke negara lain pun pasti ada mayoritas dan minoritas. Pasti ada yang tertindas juga gitu loh. Mau nanti sering perkembangan zaman itu bisa hilang atau enggak, jawabannya akan sangat sulit karena kita pasti punya sikap alami dalam diri pengen dominasi, pengen menang, pengen menguasai sesuatu. Jadi itu tuh sangat sulit dihilangkan dan sepertinya tidak mungkin. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah menguranginya dengan mulai dari lingkungan kita sekitar. Yaitu dengan cara tadi berpikir kritis, mulai speak up, tidak membeda-bedakan cuma dari warna kulit, dan mulai dari perbedaan itu. Jadi kita harus siap menerima pandangan-pandangan baru dan gak gampang menjudge gitu. Jadi kita harus ngeliat dari perspektif mereka juga gitu. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, terima kasih nih. Nah, lanjutin teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin ingin sharing-sharing juga nih teman-teman? Boleh banget loh nih. Perkenalkan, nama saya Liske dari Merauke. Di sini menyambung dari pertanyaannya saudara Ayomi tadi, Ade Ayomi. Kebetulan saya sudah lulus, cuman mungkin sekedar sharing saja. Jadi pengalaman waktu sekolah itu, sering terjadi, bisa dibilang rasis sih. Maksudnya kayak kita itu mau berperan juga di dalam satu organisasi atau misalnya satu kegiatan misalnya lomba, tapi kesempatan yang kita dapatkan itu beda gitu dari gurunya, kayak perlakuannya tuh beda sama kita yang Papua sama yang non Papua itu beda gitu. Jadi menurut saya kayak perlakuan guru-guru tuh beda. Jadi di sini yang mau saya tanyakan itu, kira-kira tadi kan dari narasumber bilang kalau misalnya kita itu harus speak up. Kira-kira gimana sih cara kita speak up kalau misalnya di sekolah? Soalnya itu kayak sering banget kayak misalnya ada lomba, itu nanti misalnya contoh lomba karya ilmiah. Nanti yang dikasih materi duluan itu yang siswa-siswa yang dianggap mampu sama gurunya. Padahal sebenarnya kita juga mampu, cuman karena kesempatannya aja yang beda, misalnya fasilitas belajarnya beda gitu. Jadi gimana sih cara kita speak up kalau misalnya di sekolah gitu? Itu pertanyaannya sih. Terima kasih. Masih pertanyaannya. Jadi tadi diperlakukan beda oleh guru juga. Nah, kalau kayak gini tuh aku pernah ngomongin ini sama temen aku, dan cara paling efektif itu nanya langsung ke gurunya. Nanya langsung, Bu, Pak, kenapa saya diperlakukan beda? Kenapa kami dianggap gak mampu? Nah, walaupun gurunya nanti bakal, gurunya bakal bodo amat atau gak peduli dengan pertanyaan kalian, tapi itu pasti gurunya memikirkan itu. Kenapa ya saya memperlakukan mereka beda? Apakah saya salah? Atau saya terlalu mendiskriminasi mereka? Nah, perubahan tentang diskriminasi dan rasisme ini kan nggak bisa kita lihat langsung sekarang speak up, besok berubah. Nah, itu tahapnya berkelanjutan, bisa prosesnya lama banget. Nah, poinnya itu speak up dan at least kita merubah cara pandang sedikit orang lebih baik daripada banyak orang tapi nggak dapet poinnya gitu loh. Jadi tadi dari kasusnya yang bertanya tadi, mulai tanya aja ke gurunya kenapa saya diperlakukan beda, dan bilang ke gurunya, Bu, saya minta jawaban yang valid kenapa saya diperlakukan berbeda. Nanti kalau misalnya gurunya pura-pura gak mau jawab atau apa, itu udah urusannya beda lagi, tapi yang penting kita menyatakan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Nah, di situ nanti terjadi, mungkin si ibunya mulai berpikir atau bilang kayak, oh iya, saya terlalu membedakan perilaku saya terhadap beberapa murid gitu. Jadi ada pihak-pihak yang tersadarkan dari speak up itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, teman-teman, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Kak Katarina. Terima kasih banget ya Kak Katarina sudah hadir di acara seminar SMA 60 Jakarta hari ini.
saya jujur sangat karena jujur saya sendiri beberapa orang di sekitar saya ini cukup diskriminatif seperti tetangga-tetangga saya yang tiap hari bisa teriak-teriak di tengah jalan. Saya bisa mendengar tiap malam di depan kamar saya, bahkan sampai pukul-pukulan, melakukan tindakan kekerasan, itu sering. Nah, di sini teman-teman, color should never divide us. Color can never divide us, and what makes us stronger is the difference between us. Gitu teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Katarina. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini di acara webinar SMA 60 Jakarta. Saya selaku moderator untuk pamit diri, saya kembalikan ke MC. Terima kasih moderator. Terima kasih banget Kak Katarina udah mau sharing sama kita. Asik banget sharingnya. Tapi karena keterbatasan waktu harus kita akhiri. Sebelum acara ini selesai, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang hebat-hebat karena udah sharing ke kita pada sore hari ini dan sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ke kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Bahari Lubis dan Bapak Dede Supriyatna yang sudah mendukung acara webinar ini, serta para audiens yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti webinar ini. Semoga ilmu dari acara webinar ini bisa mengedukasi kita untuk tidak melakukan rasisme warna kulit seseorang dan bagi korban terhadap rasisme ini berani speak up. Baiklah, kita sudah di penutup acara. Saya selaku MC untuk pamit diri. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan nama, gelar, dan tempat. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.